kalau memang programnya baik, tentu tidak ada alasan untuk menolak program itu. Tentu kita dorong untuk pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat di paling bawah. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai topik menarik, inspiratif, edukatif, dan informatif selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jateng. Dan hari ini Tribun Topik akan membahas terkait peran DPRD Kabupaten Batang dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Namun sebelum itu Tribuners, for your information, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's me dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Well, back to the topic terkait peran DPRD Kabupaten Batang dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. As we know, perekonomian Indonesia sejak pandemi COVID-19 kemarin ini memasuki tahun yang ketiga, yang mana ini pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik. Kendati demikian, pemerintah diharapkan untuk tetap mengawasi kenaikan harga pada tingkat internasional guna menjaga kestabilan tingkat pertumbuhan ekonomi. Let's say, suara rakyat pun banyak seperti kenaikan harga pangan, kemudian komoditas barang, ketersediaan lapangan kerja, hingga berpengaruhnya kenaikan harga minyak dunia, yang mana ini juga berpengaruh bagi penyesuaian harga BBM di Indonesia. Wakil rakyat pun akan menjawab hal ini. Lantas, bagaimana peran DPRD dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dalam hal ini di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah? Untuk itu langsung menyapa dari kantor DPRD Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sudah hadir bersama dengan Bella, ada Bapak Maulana Yusuf selaku Ketua DPRD Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah baik, Mbak Bella. Alhamdulillah baik. Sehat juga ya Pak ya? Sehat. Baik. Baik Pak Yusuf, ini seperti yang Bella sandung di awal, ini terkait percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Sebelum kita menarik panjang pembahasan ini lebih jauh lagi, dari kacamata Ketua DPRD, Pak Yusuf, bagaimana melihat perkembangan ekonomi di Kabupaten Batang sejauh ini? Silakan Pak. Ya, di Kabupaten Batang ini seperti kita ketahui bersama, itu ada program strategis nasional, proyek strategis nasional yang memang ditunjuk oleh Pak Presiden langsung di kawasan industri terpadu Batang. Jadi terkait dengan pemulihan ekonomi di Kabupaten Batang khususnya, pasca COVID tentu selama COVID itu semua daerah saya kira menurun ya tingkat ekonominya. Alhamdulillah pasca COVID setahun terakhir ini di 2022 ini sudah mulai merangkak naik. Itu terlihat dari pendapatan asli daerah maupun APBD secara keseluruhan, Mbak Bella. Saya kira itu. Kemudian lantas bagaimana Pak DPRD sendiri ini melihat upaya yang dilakukan Pemda, pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi ini, sudah on the track kah atau bagaimana? Ya. Kalau kita di DPRD tentu mempunyai fungsi yaitu pengawasan. Salah satunya pengawasan itu untuk mengawasi program-program yang memang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten. Selama ini kami melihat terkait pemulihan ekonomi khususnya di Kabupaten Batang itu sudah baik alhamdulillah, yaitu terkait dengan pemulihan ekonomi di tingkatan paling dasar ya, tentunya di UMKM saya kira itu. Berarti lebih ke fokus ke UMKM-nya ya Pak ya? Ke UMKM dan SDM lah. SDM-nya juga. Oke, baik. Kemudian dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Pemda ini, memang yang dilakukan Pemda secara perencanaannya dan eksekusinya mungkin sudah baik begitu ya? Lalu apa saja peran DPRD Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah ini dalam mendukung perekonomian ini, pemulihan? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi program-program yang disodorkan dari pemerintah kabupaten, bupati melalui OPD-OPD terkait ke Dewan itu dibahas melalui mekanisme penganggaran dan lain sebagainya. Nah, itu kami mendorong upaya-upaya pemerintah daerah. Kalau memang programnya baik, tentu tidak ada alasan untuk menolak program itu. Tentu kita dorong untuk pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat di paling bawah. Nah, kira itu. Berarti DPRD sangat berperan penting juga dalam hal ini ya Pak tentunya? Ya tentu, kami kan juga di Undang-Undang Nomor 23 itu, yang nama pemerintah daerah itu kan bukan hanya bupati atau eksekutif, tetapi bupati bersama DPRD, satu kesatuan.
ada sinergi antara Bupati dan juga DPRD pastinya seluruh jajaran yang ada di Pemkab Batang ini ya Pak ya. Baik, kemudian ini Pak, bicara terkait ekonomi ini pasti tidak lepas dengan yang namanya APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Mas Bino, ini sudah 3 bulan terakhir untuk tahun 2022, yang mana akan memasuki 2023 awal nih. Persiapannya seperti apa? Kemudian apakah APBD di tahun 2023 ini sama halnya dengan tahun sebelumnya? Akankah ada alokasi khusus ini Pak? Ya, terkait APBD, kebetulan tadi kami baru paripurna itu di penetapan 2022 dan perubahan di 2022 itu ada peningkatan dari sektor pendapatan asli daerah. Dan dana transfer kebetulan memang agak sedikit menurun. Jadi kita harus optimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Batang. Nah, ini APBD itu menjadi pedoman kita, eksekutif dan legislatif, terutama eksekutif untuk menjalankan pemerintahannya selama 1 tahun ke depan. Baik. Ya. Oke, itu tadi untuk APBD-nya sendiri. Kemudian ini Pak, dari DPRD Kabupaten Batang bersinergi pastinya tadi dengan Bupati, kemudian Pemkab ini, kepada masyarakat sendiri ini bagaimana Pak? Sinerginya? Ya, kami kan kami ini kan wakil rakyat ya Mbak Bella ya. Jadi yang namanya wakil rakyat itu tentu harus dekat dengan rakyat. Benar. Harus dekat dengan rakyat. Kalau bahasa ekstrimnya itu ya pelayan rakyat. Gitu, ya. Nah, ada aturan-aturan main yang memang sudah ditentukan oleh pusat bahwa setiap anggota DPRD itu dalam 1 tahun ada program yang namanya reses. Reses itu menjaring aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing melalui konstituen masing-masing. Nah, itu nanti menjaga, menjembatani antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Nah, konstituen itu rakyat dan wakil rakyat itu anggota dewan yang memang sudah terpilih menjadi melalui mekanisme demokratis itu. Itu kedekatannya seperti itu. Nah, kadang secara di luar pekerjaan di kantor kita juga sering turun, teman-teman juga sering turun ke bawah dan yang sifatnya insidental itu banyak. Iya, turun ke bawah lebih ke sosialnya juga ya Pak, pada masyarakat ya. Betul. Baik, ini Pak mungkin terlepas dari tugas-tugas DPRD nih Pak, di luar kegiatan DPRD yang dilakukan tadi ada bakti sosial semacam itu ya Pak, yang dilakukan di jalan-jalan juga. Sejauh ini itu sejak kapan Pak dilakukan semacam bakti sosial tersebut di luar pekerjaan sebagai DPRD? Kalau bakti sosial itu sebetulnya itu tergantung dari anggota dewan masing-masing ya. Jadi bisa melalui dari partainya sendiri atau memang undangan dari eksekutif. Jadi kita bakti sosial itu kadang bisa berdiri sendiri, bisa melalui partainya masing-masing dan diundang oleh eksekutif. Gitu. Baik, tadi Bapak menyebut di awal terkait UMKM. Kemudian bagaimana perkembangan UMKM di Kabupaten Batang sendiri? Dan nanti saya akan menanyakan terkait perantau mungkin Pak di Kabupaten Batang. Mungkin keluar dari Kabupaten Batang itu untuk peran sertanya seperti apa? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terkait UMKM sejauh ini di Kabupaten Batang berkembangnya bagaimana? Ya, UMKM sendiri kebetulan saya nggak hafal datanya, tapi yang saya perhatikan itu memang di bawah OPD terkait itu sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang memang diberikan untuk UMKM, khususnya pasca COVID ini demi pemulihan ekonomi itu Mbak Bella. Kalau di DPRD sendiri, kebetulan kami di DPRD dengan Pak Sekwan dan jajarannya itu ada memberikan space bagi pelaku UMKM Kabupaten Batang yang berada di pojok sebelah sana, namanya pojok UMKM. Pojok UMKM. Itu khusus teman-teman yang UMKM ada displaynya. Jadi banyak seperti jajanan, kemudian yang khas-khas di Kabupaten Batang, tidak hanya jajanan, ada produk seperti kulit, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Itu. Baik, tentunya Pemkab dan juga DPRD ini memfasilitasi dengan sebaik mungkin. Dan ini bagaimana dengan masyarakat yang nampaknya ingin bergabung begitu? Info-info yang bisa didapatkan itu bagaimana Pak? Ya, kalau UMKM itu ada paguyubannya kalau nggak salah Mbak Bella. Jadi kami menjembatani antara paguyuban itu dengan dinas terkait.
Jadi bisa Disperindak atau dinas OPD yang lain nanti kita jembatani biar diberdayakan. UMKM itu sebetulnya di masa khususnya pemulihan ekonomi ini mereka adalah garda terdepan di ekonomi sebetulnya, Mbak Bella. Nah, itu harus kita rawat, kita jaga dan kita beri stimulan terus. Jadi biar berkembang. Itu kalau misalkan berhasil di bawah UMKM-nya itu berhasil berkembang, itu nanti tentu akan menyerap tenaga kerja. Tidak hanya mengandalkan industri. Nah, itu menjadi poin plus juga gitu. Dan pastinya membangkitkan ini ya pemulihan ekonomi yang ada di Kabupaten Batang sendiri ya Pak. Ada efek dominonya kan. Iya benar. Gitu. Oke baik. Kemudian tadi UMKM sudah. Saya juga tadi bertanya terkait perantau nih Pak. Perantau. Bagaimana para perantaunya? Perantau di Kabupaten Batang itu banyak sih Mbak, perantau banyak, terutama di kota besar. Dan saya beberapa kali itu bertemu dengan mereka dan yang ada di beberapa kota besar dan seperti Jakarta saya kira mereka produktif. Artinya merantau bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ingat dengan kampung halamannya. Nah, mereka itu ingat sana mengadakan kegiatan, ya bagus sekali. Itu nanti juga menjadi perhatian khusus bagaimana potensi SDM orang Batang yang di luar Kabupaten Batang yang merantau itu juga harus kita garap juga. Jangan sampai orang Batang malah meninggalkan Batang, malah menumbuhkan ekonomi pembangunan daerah lain, lupa dengan daerah asal. Oke, baik. Kira-kira berapa persen Pak perantau yang? Data pastinya saya belum punya. Coba nanti itu menjadi perhatian khusus kita juga. Perhatian khusus itu, juga ya bagi DPRD dan juga Pemkab di Kabupaten Batang ini ya Pak. Kemudian Pak tadi sudah bicara terkait UMKM-nya, kemudian lapangan kerja, bicara berarti perantaunya tadi, SDM-nya tadi Pak. Untuk beberapa let's say universitas di daerah sini atau terdekat di bidang pendidikan sendiri, bagaimana Pak di Kabupaten Batang? Di Kabupaten Batang kebetulan universitas itu belum banyak Mbak Bella. Kita terakhir ada Undip ya, Undip cabang yang ada di Bandar, kemudian ada universitas yang swasta di Unisri. Jadi belum begitu banyak. Kebanyakan anak-anak kita itu kuliah di universitas itu di Pekalongan, Semarang, jadi sekitar sih. Ya, itu. Dan pastinya mereka Pak yang sudah katakanlah sudah belajar menempuh pendidikan mungkin di daerah lain, apakah banyak yang kembali lagi kemudian menumbuhkan perekonomian untuk Kabupaten Batang Pak? Ya, saya kira tidak sedikit juga yang memang kembali membangun daerahnya, terutama di desanya masing-masing. Itu saya sempat beberapa kali juga bertemu dengan mereka. Jadi banyak ya yang perantauan berhasil di luar Kabupaten Batang yang sekarang jadi miliuner segala macam banyak. Banyak juga. Banyak Pak. Nah itu. Oke baik. Kemudian tadi Bapak bicara terkait desa. Saya muncul pertanyaan. Desa wisata ini untuk duta wisatanya sendiri yang ada di Kabupaten Batang pastinya ini kan berdampak juga bagi perekonomian ya Pak untuk para wisatawan luar masuk di Kabupaten Batang. Untuk wisatanya sendiri ini bagaimana? Untuk sektor pariwisata Kabupaten Batang itu menurut saya sangat-sangat potensial ya. Tinggal bagaimana cara Pemda melalui program-programnya itu menggarap itu dengan baik. Batang itu punya sumber daya alam yang luar biasa. Ada laut, kemudian ada pegunungan, bahkan sekarang potensi industrinya juga. Kalau kita kan di Batang kota itu kan laut ya, ada nama Pantai Sigandu itu. Kemudian di selatan itu pegunungan banyak, desa wisata ada di Pandansari, kemudian ada di Kembang Langit yang memang sangat-sangat ya sebetulnya itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga. Bagaimana menumbuhkan sektor pariwisata juga. Nah, itu nanti ada efek dominonya mensejahterakan masyarakat sekitar. Nah, itu juga perlu. Pastinya berpengaruh juga lagi-lagi untuk perekonomian, Pak. Ya, pemulihan percepatan ekonomi ini di masyarakat di Kabupaten Batang. Kemudian tadi sudah pariwisata, kemudian UMKM ini kembali lagi Pak untuk kulinernya sendiri. Bagaimana? Kuliner saya kira Batang juga ada beberapa lah ya kelompok-kelompok kuliner yang memang itu menjadi
harus jadi perhatian khusus juga nanti kita menjadi PRD Batang juga nanti terkait dengan kuliner Batang. Sebab ya kita cari sejarahnya seperti jangan sampai nanti ada saling klaim dengan kabupaten kota lain. Nah, itu banyak nanti, ya. Karena mungkin saking berdekatannya jadi mengklaim bahwasanya oh ini ciri khas daerah saya nih. Padahal itu jangan sampai seperti itulah. Yang diharapkan tidak seperti itu ya Pak. Ya. Baik, kemudian kembali lagi Pak ini terkait percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, DPRD mendukungnya seperti apa? Apa program-program mungkin yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Batang terkait hal ini? Ya. Kalau DPRD sebetulnya secara tupoksi ya Mbak Bella itu kerjanya itu kan tupoksi DPR-nya legislatif, satu sebagai budgeting, budgeting itu penganggaran, kemudian monitoring, pengawasan dan legislasi, membuat undang-undang bersama pemerintah daerah. Nah kalau ditanya program sebetulnya DPRD itu programnya ya kalau misalkan mendukung pemerintah daerah, mendukung pemerintah daerah, kita sesuai dengan 3 fungsi tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau ada memang program visi misi bupati yang memang dianggap DPRD baik, yaitu tentu kita dukung. Lah kalau ada yang dikira salah, itu kita koreksi untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak hanya sekelompok tertentu. Oke, baik. Berarti ada ketika hal baik itu tetap dilanjutkan. Namun ketika ada yang salah perlu dikoreksi juga ya. Ini tentunya banyak suara rakyat juga. Pastinya DPRD sebagai wakil rakyat banyak sekali mendengar suara rakyat kanan kiri ya, begitu ya Pak. Ini paling dominan suara rakyat ini pada sektor apa Pak? Ya mungkin yang paling banyak sektor pembangunan Mbak Bella. Sektor pembangunan. Karena sektor pembangunan itu yang secara kasat mata itu terlihat banget ya. Jadi ada pembangunan Batang itu ya ada semacam kritik dari masyarakat. Dari dulu slogannya Batang berkembang, tidak pernah berbuah. Kira-kira begitulah. Lah kapan berbuahnya? Nah ini menjadi PR pemerintah daerah bersama DPRD. Ini bagaimana membuat Batang itu berbuah dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Batang. Nah pembangunan itu beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah kan memang visi misi bupati yang dulu yang sekarang sudah purna itu ada pembangunan Islamic Center yang walaupun memang belum selesai, masih ada tahapan juga. Kemudian Gor Indoor ini juga alhamdulillah sudah selesai dan ada beberapa pembangunan jembatan yang baru, kemudian perbaikan rumah sakit dan lain sebagainya. Pastinya pembangunan yang sudah dilakukan, infrastrukturnya juga ini difungsikan dengan baik ya Pak ya, dan dimanfaatkan juga pastinya lagi-lagi dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Benar Pak? Betul. Dan tadi Bapak menyebut di awal bahwasanya DPRD ini bahasa ya bisa dibilang bahasa kasarnya lah Pak, dalam tanda kutip ini pelayan rakyat begitu ya Pak. Jadi tidak untuk kepentingan para pemerintah, kemudian tidak untuk kepentingan DPRD, melainkan lagi-lagi untuk rakyat. Semuanya untuk rakyat ya. Baik. Mungkin bisa digarisbawahi ya para Tribuners yang ada di Kabupaten Batang, lebih tepatnya mungkin yang banyak mengeluarkan suaranya terkait pembangunan, infrastruktur dan sebagainya macamnya. Bisa dengarkan lagi nih apa yang Bapak Yusuf sampaikan tadi ya. Baik, kemudian Pak ini tadi kita bicara terkait banyak sekali secara serius mungkin ya Pak program kemudian terkait hal-hal di Pemkab, DPRD dan sebagainya macamnya. Ini saya mau ke sudut secara pribadinya dari Bapak Yusuf ini sebagai Ketua DPRD ini sudah menjabat Ketua DPRD sejak tahun berapa? Ini berapa lama? Kemudian apa yang melatar belakangi Bapak sebenarnya menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Batang? Saya sebetulnya di politik itu belum lama Mbak Bella. Jadi di 2014 periode yang kemarin itu saya diminta mencalonkan diri. Kemudian alhamdulillah diberi amanat oleh masyarakat, saya jadi anggota dewan, satu periode menjadi anggota biasa kemarin. Nah yang 2019 juga diminta lagi mencalonkan diri dan alhamdulillah PKB menjadi pemenang di Kabupaten Batang. Ini sejarah bagi PKB karena baru pertama kali jadi pemenang. Otomatis secara aturan undang-undang, regulasinya partai pemenang itu mendapatkan kursi Ketua DPRD. Nah alhamdulillah
ini baru menjabat ketua DPRD baru kemarin 2019. Masuk baru ya Pak, pastinya Betul. banyak sekali program mungkin dari atas yang diteruskan oleh Bapak. Pastinya kedepannya berharap lebih baik lagi ya Pak. Betul. Oke, betul. baik. Ini terkait bicara harapan nih Pak. Saya mau minta apa harapan terdalam nih dari seorang Ketua DPRD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Harapan Bapak mungkin bisa kepada Pemkapnya, kemudian kepada masyarakatnya terkait pemulihan percepatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Batang. Silakan Pak. Ya, tentu harapan saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Batang kepada pemerintah daerah Kabupaten Batang, lakukanlah tugas dengan baik, khususnya pasca COVID terkait pemulihan ekonomi di Kabupaten Batang. Walaupun secara angka kita pertumbuhan ekonominya di atas Provinsi Jawa Tengah dan nasional, tetapi jangan terlena karena ke depan tahun 2023 itu juga para pengamat ekonomi itu juga banyak yang memprediksi akan menjadi tahun resesi juga itu Mbak Bella. Nah itu saya berharap betul kepada Bupati dan jajarannya, dan tentu kami dorong selaku DPRD Kabupaten Batang untuk betul-betul melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik. Nah itu demi kepentingan masyarakat Kabupaten Batang. Itu Mbak Bella. Itu pesannya yang perlu digarisbawahi tadi, lebih ke jangan lengah ya Pak ya. Ya. Jangan kemudian santai-santai dengan mungkin ini sudah lebih baik lagi dari 3 tahun sebelumnya atau selama pandemi kemarin, tapi tetap jangan lengah untuk perekonomian di Indonesia nanti karena ada resesi itu tadi ya Pak. Ya, di tengah ketidakpastian soal iklim ekonomi, usaha dan lain-lain, ya tentu sebagai jaringan birokrasi yang ada di Pemkab Batang yang memang dibayar oleh rakyat seperti kami ini, saya juga kan dibayar rakyat, itu betul-betul bekerja maksimal Mbak Bella. Bagaimana mengelola pemerintah daerah itu untuk kepentingan masyarakat secara umum. Gitu. Baik. Terima kasih Pak untuk sarannya, untuk ilmunya sekali lagi Pak. Nah, ini baik terakhir sebelum closing nih Pak. Bella mohon izin ajak Bapak nih untuk kita gaungkan bersama jargon dari Kabupaten Batang. Siap Pak? Ya. Oke, siap. Saya tunggu mulai dari 1 ya Pak. 1, 2, 3. Ayo piknik lan investasi neng Batang. Baik, saya lagi terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah terkait pembahasan kita pemulihan percepatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Batang. Untuk waktu dan ilmunya sekali lagi terima kasih, kehadirannya juga di Tribun Topik untuk Tribun Jateng ini. Sukses selalu Pak. Amin. Sehat-sehat juga. Amin. Untuk para jajarannya juga, salam untuk anggotanya Pak. Semangat untuk program kedepannya ya Pak. Siap, terima kasih. Baik. Ya, demikian Tribuners untuk Tribun Topik hari ini. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.